Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Kita bersyukur karena kita ada di hari terakhir dalam minggu berjalan ini. Dan kita percaya kalau sampai saat ini Tuhan tolong kita, maka selama-lamanya kita ada dalam kasih karunia Tuhan. Selama-lamanya kita hidup dalam pertolongan Tuhan. Dan selama-lamanya Tuhan menjaga dan memelihara kehidupan kita. Sama-sama katakan amin, haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini, saya juga kembali mengajak setiap umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program ini, bantu bagikan kembali agar banyak umat Tuhan juga boleh mengalami berkat-berkat yang sama yang kita terima. Ada banyak anak-anak Tuhan dikuatkan, ada banyak anak-anak Tuhan menerima berkat-berkat Tuhan dan selalu mengalami terobosan karena firman Allah berkuasa menyelamatkan. Karena itu saya mengajak setiap umat Tuhan untuk sama-sama kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami berterima kasih buat setiap anugerah dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur sebab kami adalah anak-anak Tuhan yang mengalami kasih setia Tuhan, yang mengalami pertolongan Tuhan, tidak pernah berkesudahan. Kasih setiamu dalam kehidupan kami. Sebabnya hari ini kami mau merenungkan firman-Mu, Roh Kudus, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita ini adalah orang-orang yang sudah menerima pengampunan. Amin. Kita orang-orang yang tidak benar dipilih Tuhan Yesus, dibenarkan oleh pengorbanannya di atas kayu salib, dan oleh darahnya kita dibeli menjadi pribadi yang baru. Itu sebabnya dalam hal ini kita diberikan contoh dan diberikan sebuah pembelajaran. Makanya dalam Yesaya 43, saudaraku, Yesaya 43 ayat 25, firman Tuhan bilang begini, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Pemberontakan saudara dan saya dihapus dosanya oleh Tuhan Yesus, dihapus dosanya oleh karena aku sendiri. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kita suka tolong orang, bukan karena kita rajin ibadah. No, kita dihapuskan dosa pemberontakan kita oleh karena, penyebabnya oleh karena aku sendiri, oleh karena Tuhan sendiri yang memang mau mengampuni. Dan perhatikan kata-kata selanjutnya, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Saudara, ketika Yesus mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita, kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan tidak fokus kepada masa lalu kita. Yang Tuhan mau lakukan adalah membenahi masa depan kita, merakit masa depan kita, merangkai hari depan kita, untuk kita melihat janji Tuhan yang dahsyat dalam hidupan kita. Tuhan gak mau ingat-ingat masa lalu kita. Tuhan telah melemparkan setiap dosa dan pelanggaran kita jauh, dan Tuhan tidak mau ingat-ingat. Tujuannya sederhana, supaya apa yang Tuhan lakukan kepada kita, kita lakukan buat orang-orang lain yang mungkin pernah menyakiti kita, yang pernah mengecewakan kita, yang pernah melukai hati kita. Tuhan lakukan itu loh saudara, buat hidup kita. Dan Tuhan tidak ingat-ingat masa lalu kita, Tuhan tidak ingat-ingat. Demikian pula setiap kita ketika kita diperhadapkan dengan orang-orang yang ngeselin. Bu, mungkin suamimu ngeselin, Bu. Pak, mungkin istrimu adalah orang-orang yang nyebelin. Mungkin mereka pernah buat salah. Orang-orang muda, mungkin orang tuamu pernah gagal dalam mendidikmu. Mertua-mertua, menantu-menantu, mungkin kita pernah lakukan kesalahan. Tapi ingatlah sebagaimana Yesus mengampuni kita dan tidak lagi mengingat-ingat pelanggaran dan dosa kita. Maka kita belajar karena kita diampuni agar kita bisa mengampuni orang lain. Kasih itu diberikan buat saudara dan saya, supaya dengan kasih Allah yang mengampuni dosa dan pelanggaran kita, kita dapat mengampuni dengan kasih Allah terhadap orang-orang yang menyakiti kita, yang mengecewakan kita, yang melukai kita. Makanya perkataan Yesus jelas dalam Markus 11 ayat 25. Saudara perhatikan, Markus pasal 11 ayat 25. Tuhan Yesus bilang begini, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saudara dikasih dalam Tuhan, ingat, kita sudah diampuni. Oleh sebab itu lakukan apa yang Yesus sudah lakukan. Bukankah Yesus adalah teladan iman kita?
Bukankah dia adalah Allah yang telah membukakan setiap jalan-jalan yang tertutup untuk kita menyadari bahwa saya harus mengikut Yesus. Dengan segala apa yang Yesus sudah lakukan dan kerjakan dalam kehidupan saya. Itulah yang harus kita lakukan. Memang mungkin sebagian kita berkata, tapi pendeta gak gampang lu ngampunin. Orang ini udah terlalu nyakitin hati saya, Pak. Mungkin sebagian lagi berkata, pendeta gak gampang. Dia udah ngerugiin saya, Pak. Dia udah ngancurin hidup saya. Saudara, kalau kita mau jujur, kita layak gak sih sebenarnya diampuni oleh Tuhan? Halo, kita gak layak loh. Kita gak layak sebenarnya diampuni oleh Tuhan. Tapi Yesus bilang, bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Dasar kita diselamatkan adalah karena kasih. Dan kasih itulah yang seharusnya ketika kita terima Yesus, kita juga mengalami kasih Allah. Karena Yesus yang ada dalam kita, itu adalah Allah yang mengasihi kita. Dan Dia tinggal. Bukankah tubuh kita ini adalah bait kudusnya Tuhan? Sehingga ketika kita mengalami pengampunan, kita sadar, wah betapa nikmatnya diampuni. Ketika kita sadar bahwa kita sudah diampuni, kita juga mengalami, oh Tuhan, terima kasih karena saya sudah diampuni, saya tidak diingat-ingat lagi dosa dan pelanggaran saya. Oke, kalau engkau merasakan itu nikmat, engkau merasakan itu enak, engkau merasakan sukacita, mengalami pengampunan itu, lakukan itu bagi orang lain. Jangan jadi orang-orang yang egois, yang sudah menerima pengampunan namun tidak mau membagikan pengampunannya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ingat kisah perumpamaan yang Yesus bentangkan tentang seorang yang berhutang, saudaraku. Waduh saudaraku, itu kan seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Yesus mengampuni kita, kita tidak bisa mengampuni orang yang menyakiti kita. Kenapa? Karena kita tidak mengalami kasih-Nya. Saya mengajak setiap umat Tuhan, mungkin sebagian saudara berkata, tapi berat loh pendeta. Coba, Tuhan kasih kemampuan kok. Tuhan tolong kita kok, asal kita mau dulu. Saya sih mau Pak, tapi gimana ya, berat. Ayo lakukan. Minta Roh Kudus tuh tolong kita. Minta Roh Kudus mampukan kita dalam nama Yesus. Kita bisa mengampuni orang yang membenci kita. Kita bisa mengampuni orang yang menyakiti kita. Kita bisa mengampuni orang yang merugikan hidup kita. Dalam nama Yesus. Setiap hari kita perkatakan, ada kuasa dalam perkataan. Engkau yang hari ini mau mengalami pengampunan. Engkau sudah mengalami pengampunan dan mau mengampuni orang yang menyakiti, mengecewakan, merugikan hidupmu. Jika itu dirimu, saya mau berdoa buat saudara. Hanya engkau yang mau. Ini keputusanmu. Dan engkau yang bertanggung jawab terhadap Tuhan. Hanya untuk engkau yang mau. Dimanapun kau mendengarkan firman Tuhan saat ini, letakkan tangan kananmu di dada. Dan kalau engkau mau mengampuni, ampuni dengan setulus hati. Ampuni sungguh-sungguh. Saya percaya Roh Kudus akan menolong. Letakkan tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa, Engkau lihat Tuhan setiap mereka yang meletakkan tangan kanan mereka di dada, di rumah mereka masing-masing. Mereka yang rindu mengampuni suaminya, mereka yang rindu mengampuni istrinya, mereka yang rindu mengampuni anak-anaknya, mereka yang rindu mengampuni orang tuanya, mereka yang rindu mengampuni mertua, mengampuni menantunya, mereka yang rindu mengampuni pemimpinnya, mereka yang rindu mengampuni anak buahnya, mereka yang rindu mengampuni kakaknya, adiknya, om tantenya. Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus, Roh Kudus jamah hati mereka. Engkau berkuasa mengubahkan setiap hati, ya Allah. Kau sanggup menjamah setiap mereka dimanapun mereka berada. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Ada kuasa, ada campur tangan Tuhan, ada pertolongan Tuhan yang memampukan setiap kami melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang bersalah kepada kami. Hamba berdoa karena hamba percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebagaimana kami menerima, mengalami pengampunan, hal itu pun kami mau lakukan buat orang-orang yang pernah melukai kami. Hamba berdoa bagi mereka yang letakkan tangan kanan mereka di dada. Turun kasih karunia Tuhan yang menolong mereka, memampukan mereka untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hamba berdoa juga buat yang sakit. Tuhan jamah dan sembuhkan. Jika sakit penyakit itu disebabkan oleh hati yang tidak berkenan kepada Tuhan, biarlah Allah pulihkan. Ketika hati mereka dipulihkan, diubahkan, maka kuasa kesembuhan mengalir dalam hati mereka. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat. Haleluya. Amin. Kita mau nikmati kopi kita, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita sudah menerima pengampunan dan kita sudah menikmati betapa sukacitanya orang yang diampuni.
lakukan itu kepada mereka. Karena Yesus melakukan itu terlebih dahulu buat kita, agar kita melakukan hal yang sama, yang seperti Yesus ajarkan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.